Yo, balik lagi sama gue di channel Meratin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin dan quick update untuk Dogecoin, teman-teman ya. Jadi sehari yang lalu lah ya udah diupdate untuk Bitcoin dan juga LTC. Kemudian 5 hari yang lalu itu ada Shiba Inu dan Bitcoin juga. So, sedikit reminder untuk main event di minggu ini adalah di hari ini dan besok ini ada core CPI ya, kemudian ada crude oil inventory. Besoknya itu masih ada PPI, teman-teman. Jadi prepare untuk jam setengah 8 malam ini ya, untuk main menu ya, teman-teman, yang banyak ditunggu. Dan ya, so far kalau misalkan kita langsung pergi secara teknikal untuk si Bitcoin, dia testing ya, akhirnya testing kembali ke box orange ini di sekitaran 24.900, 24.800, 25.000 dolar gitu ya. Ngevisit lagi, kita bisa lihat akhirnya untuk pertama kali semenjak ya terakhir kali di 17 Agustus ini, akhirnya dia closing di bawah rata-ratanya dia. Sebelumnya dia cuma bikin tail candle, dan closing akhirnya di bawah. Cuman di sini disusul langsung dengan reaksi buyer. Jadi kita bisa bilang juga testing terhadap box orange ini, atau kalau kita lihat di lower time frame maupun di range yang lebih kecil gitu ya, seperti range area ini, kita bisa bilang ini sebagai fake out aja. Ya, akhirnya dia masuk lagi ke dalam range sideway dia, atau masuk kandang lagi nih. Nah, di range ini lagi itu di sekitar 25.400-an sampai di 26.400-an dolar. Dia balik lagi ke situ. Jadi range sideway-nya ini overall di sini sempat beberapa kali kita bisa lihat di sini false break dan fake out, teman-teman. Ya, overallnya udah dia nggak kemana-mana. Ya, cuma nge-grab liquidity atas dan bawah. Bisa aja menjelang rilis data CPI dan PPI malam ini dan besok ya, PPI. Nah, so far kalau misalkan dilihat dari pergerakannya dan secara struktur si Bitcoin overallnya masih bisa dibilang ya ini downtrend, teman-teman. Clear downtrend ya. Ini strukturnya kita bisa lihat di sini seperti anak tangga ke bawah ya, tuh slightly atau sedikit dia bikin lower low, dan at least kalau dia masih naik nanjak seperti ini, bisa aja retest terhadap EMA 200 dan 55-nya dead cross sebelum dia lanjut turun lagi, teman-teman. Grab liquidity sekali lagi dan akhirnya turun. Tapi balik lagi rilis data malam ini seperti apa dan besok ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan ngelihat si Bitcoin naik pun masih ada indikasi, atau dia cuma create yang namanya lower high saja di sekitaran 26.900, 27.000 dolar gitu ya, atau bahkan di 27.400 dolar sebelum dia lanjut turun lagi, atau setidaknya testing lagi ya ke 24.900-an dolar, sekitar area di box warna orange ini. Jadi sekali lagi, ketika memang si Bitcoin naik itu masih bisa aja sekedar create yang namanya lower high level untuk create lagi yang namanya lower low. Dan ya, overall kalau misalkan dilihat dari pergerakan seperti ini, at least mungkin untuk yang di take note adalah untuk si Bitcoin syarat kembali bullish, yang pertama dia harus mampu break dulu, bahkan dia tes kembali ke 28.400, 28.500. Ya, dia mampu ngetes area tersebut, berarti dia mampu reclaim ya terhadap resisten atau swing high terakhirnya, plus juga zonasi di 27.400 dolar ini. Lalu dia create yang namanya higher high ya dari highest area terakhirnya. Kemudian di sini proses retracement-nya pun benar-benar perlu dipantau ya sebelum dia mungkin lanjut naik lagi. Ini untuk syarat si Bitcoin back to bullish. Tapi untuk another skenario, balik lagi seperti yang awal saya sampaikan, ketika memang dari area sini masih mengalami kenaikan dan terbatas, bisa aja kenaikan di sini cuman create yang namanya lower high dari highest area terakhirnya di sekitaran 28.100-an dolar, untuk dia bahkan drop lebih dalam lagi. Ya, jadi untuk beberapa hal tersebut bisa diperhatikan untuk khususnya pergerakan si Bitcoin. Melihat juga pergerakan terakhirnya, kita bisa lihat di sini. Kalau secara daily kan terakhir kali di sini mendapatkan reaksi sellers yang cukup signifikan ya dari level ini, dan akhirnya kembali retest lagi dan akhirnya closing di bawah lagi. Berarti cuma nge-grab liquidity, drop lagi, di bawah juga grab liquidity, naik lagi, teman-teman ya. Jadi palingan itu menjelang rilis data nanti malam diperhatikan untuk beberapa hal yang tadi juga sudah saya sampaikan, untuk back to bullish ataupun naik cuma sekedar create yang namanya lower high sebelum lanjut turun, atau memang malah dari area sini ya udah tanpa basa-basi dia drop lagi aja kalau memang nanti rilis datanya nggak berpengaruh atau berdampak positif ke market ya. Jadi palingan itu yang bisa saya infokan. Dan sedikit reminder, teman-teman, untuk next area target itu di sekitar 22.300 sampai 22.800 dolar. Sebelum di achieve area ini masih ada aja di sini, kita bisa lihat seperti tahanan
Nah, di sini terakhir di 15 Maret 2023 itu di sekitar 23.900-an dolar. Ya, di sekitar area itu bisa aja memang sekali lagi dia turun. Sebentar kita pakai pad. Bisa aja memang dia turun tapi tidak sampai area sini. Turun ya sekitaran 23 ribuan dolar, nge-grab likuiditas sekali lagi before dia akhirnya benar-benar rebound, reclaim dan seperti ini. Ya, untuk proyeksinya untuk si pergerakan si Bitcoin secara daily time frame ya. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan dan dipertimbangkan lah untuk another scenario dia fake out sekali lagi before dia melanjutkan penguatannya atau rebound reversalnya ya. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan untuk Bitcoin secara daily. Meanwhile untuk Bitcoin secara hourly time frame-nya coba kita lihat ya, ini adalah pembahasan beberapa video lalu ya, sudah saya coba marking dengan beberapa area support, dua support ini dan juga dua area resisten atas di mana range menjadi range area satunya dia. Dan sekali lagi ini bisa dimanfaatkan mungkin buat teman-teman yang mau scalping lah atau trading jangka pendek. Terakhir kali dia naik dan ya kita bisa lihat testing terhadap area resisten pertama atau di box merah pertama, drop lagi ke area kandang atau support pertama di sekitar 25.700 dolar dan akhirnya another drop bahkan ngeisi atau visit ya ke next area target support di sekitaran 24.900 dolar ini yang sebelumnya ini sempat menjadi tahanan di bulan Juni 2023 teman-teman ya. Area ini divisit kembali dan mendapatkan reaksi yang ya lumayan lah ya, dan walaupun at least kita lihat ya overall dia cuma sideways aja, tapi kalau misalkan untuk trading jangka pendeknya sih ya lumayan lah untuk si Bitcoinnya. Dia naik dan ya ketahan lagi di resisten keduanya teman-teman. Jadi memang secara zonasi sudah saya sampaikan dan ini sekali lagi bisa dimanfaatkan lah untuk yang kemarin-kemarin mungkin teman-teman mau melakukan scalping ya. Dah, posisi saat ini adalah dia testing kembali terhadap area support pertamanya. Di sini ada EMA 55 dan 200 ya secara time frame 1 jam. Tinggal kita lihat aja apakah memang dari area sini dia mampu untuk maintain dan bertahan before dia melanjutkan penguatannya kembali. Dan ya, kalau kita lihat juga ini menjadi area terakhirnya dia sebelum dia lanjut naik lagi seperti dia create base ya di sini di sekitaran level 25.700-an ini. Ya, jadi ini menjadi tahanan dia yang cukup penting. Jikalau memang dari area sini dia malah drop lagi ya bisa ngelit bahkan ke ngetes lagi ke swing low terakhirnya dia. Dan berpotensi apa kalau misalkan ini secara pattern ya potensi terbentuk yang namanya double bottom. Ya kalau memang dia visit ke swing low terakhirnya dia. Ya overall memang kita bisa lihat dari penguatannya di sini, kemudian penurunan itu cenderung jauh lebih terbatas ya. Kemudian kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo juga dari swing low ke swing high-nya dia, maka ya kita mendapati beberapa golden ratio dan ya precisely di 0,5 sampai 0,3-nya ini pas juga dengan zonasi box putih yang saya tandai. Jadi memang ini menjadi area krusialnya untuk si Bitcoin saat ini menjelang rilis data CPI nanti malam. Apakah memang dari area sini koreksinya itu korektif before nanti dia mampu mantul lagi atau memang dia malah loss momentumnya drop lagi menjelang rilis data malam ini atau memang malah nggak mendukung gitu ya. Jadi palingan itu yang bisa saya update untuk si Bitcoin. Next ini untuk Doge. Nah untuk Doge sendiri masih tidak mengalami pemantulan seperti Bitcoin ya, lebih lumayan Bitcoinnya lah ketimbang Doge. Kita bisa lihat di sini reaksi dari buyers pun cenderung jauh lebih kecil ya ketimbang si Bitcoin. Dan untuk area pun dia masih ketahan di EMA 55 secara time frame daily, dimana ini sebelumnya menjadi area support resisten di box warna putih bagian ini di sekitar 0,0677 dolarnya. Berangsur dia lanjut turun dan untuk posisi area resisten terdekat area di sini menjadi support resisten sebelumnya. Nah di sini ya ini di sekitar 0,0625 sampai 0,06402 dolar. Dimana kalau kita lihat secara daily juga pressure dari seller itu datang masuk terakhir kali dari level area ini juga. Secara candlestick juga kita bisa lihat. Jadi kalau misalkan pun dia naiknya terbatas atau perlahan, bisa aja dia cuma sekedar retest sebelum dia lanjut turun lagi ya. Dan untuk area supportnya ya, area support lebih bawahnya lagi ini saya ambil juga waktu itu di sekitar area ini. Itu di sekitar 0,05317 sampai 0,05448 dolar untuk si Doge. Ya, before memang dia nyampe ke sana situ, kita mengingat juga untuk si Doge ini sering banget bikin jarum-jarum nakal. Bisa aja dia nge-fill atau seperti sebelum-sebelumnya ini yang nggak nyampe bagian bawah sini, cuman ya bermain di range kisaran berapa nih? Sekitaran 0,0559 sampai 0,0
$5925 dolarnya. Ya bisa aja dia cuma bikin tail candle seperti ini ke sini before dia mantul lagi dan lain sebagainya. Ya jadi balik lagi untuk beberapa support resistennya bisa teman-teman manfaatkan mungkin ke trading yang jangka pendeknya. Tapi kalau misalkan secara overallnya ya kita bisa lihat memang belum ada tanda-tanda untuk si Doge ini reversal. Melihat dari tekanan seller terakhir kali ini datang signifikan, naiknya pun cenderung terbatas dan akhirnya ini drop lagi. Overallnya dia cuma sideways. Cuman kalau dibandingkan dengan Bitcoin, pergerakan si Doge pun tidak lebih signifikan dari si Bitcoin. Jadi kalau misalkan nanti Bitcoinnya lanjut drop lebih signifikan, bisa aja untuk Doge itu drop lebih dalam lagi, bahkan ngejar area support yang tadi paling bawah yang tadi saya sampaikan. Itu aja palingan update untuk Doge dan juga Bitcoin. Hopefully bisa terbantu dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.